Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu Laras harapkan hari ini kalian sehat, semangat, dan sudah melakukan pembiasaan pagi, yaitu mandi, sarapan, murojaah, sholat duha, dan setoran tasin tafid. Untuk materi kita hari ini yaitu tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 3. Nah, mari kita masuk ke materi tentang menulis ungkapan permintaan tolong. Anak-anak pasti masih ingat apa itu permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat anak-anak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, berikut ini Ibu Laras akan sajikan video bagaimana cara kita mengungkapkan permintaan tolong. Anak-anak bisa perhatikan ya. Kayaknya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb, Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi. Dan dengar, kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Nah, dari video tersebut, anak-anak bisa mengetahui ungkapan permintaan tolong itu yang pertama harus menggunakan bahasa yang santun. Pakailah kata tolong saat menyuruh seseorang atau meminta bantuan seseorang. Kemudian yang kedua, bersikap sopan saat meminta tolong. Lalu yang ketiga, ucapkan terima kasih pada orang yang menolong. Anak-anak juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ketika sudah ditolong oleh orang lain. Kemudian yang keempat, saat memberi bantuan, lakukanlah dengan tulus tanpa mengharapkan balasan dari orang yang sudah kita tolong anak-anak. Oke, selanjutnya kita belajar kembali tentang cara mengukur panjang menggunakan alat ukur baku. Nah, ingat kembali cara mengukur panjang menggunakan alat ukur baku. Hasil pengukuran tersebut dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter anak-anak. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang berbeda karena menggunakan alat ukur baku anak-anak. Nah, perhatikan contoh pada gambar. Panjang sapu 160 cm, yang mana 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Mengapa 1 meter lebih 60 cm anak-anak? Benar, karena 1 meter adalah 100 cm. Nah, untuk contoh yang kedua, panjang bambu 210 cm. Sehingga hasilnya 2 meter lebih 10 cm. Mengapa 2 meter lebih 10 cm, Bu? Karena seperti yang sudah Bu Laras sampaikan tadi bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Jika terdapat 200 cm maka dibagi dengan 100 sehingga hasilnya 2 meter lebih 10 cm. Nah, selanjutnya Ibu Laras akan berikan video praktek tentang cara mengukur benda menggunakan alat ukur meteran.
Anak-anak bisa saksikan dan perhatikan ya bersama-sama. Oke anak-anak, kali ini Ibu Laras akan mempraktekkan cara menghitung benda yang memiliki panjang lebih dari 30 cm dengan mengukurnya menggunakan meteran. Nah, pada video ini Ibu akan mengukur kursi ini. Caranya sama seperti saat kita mengukur benda yang memiliki panjang tidak lebih dari 30 cm menggunakan penggaris, yaitu dimulai dari kita letakkan terlebih dahulu di ujung. Nah, seperti ini, kemudian kita urutkan berapakah panjangnya. Nah, kursi ini memiliki panjang 150 cm. Bisa dilihat anak-anak. Nah, beginilah cara mengukur panjang benda yang memiliki panjang lebih dari 30 cm, yaitu menggunakan meteran. Meteran ada beberapa macam, sudah Ibu Laras jelaskan. Begitu caranya ya. Anak-anak bisa praktekkan di rumah. Kemudian setelah ini kita akan mencari tahu 150 cm itu berapakah hasilnya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa panjang kursi yaitu 150 cm. Caranya 100 dibagi 100 yaitu 1 meter lebih 50 cm. Jadi hasilnya yaitu panjang kursi 1 meter lebih 50 cm. Nah, begitu anak-anak cara menghitung dan mengerjakannya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu membuat vas bunga dari tanah liat. Nah, salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Nah, tanah liat ini dapat digunakan untuk membuat bahan kerajinan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk, seperti pada gambar contoh vas bunga dari tanah liat itu ya anak-anak. Kemudian cara membuatnya pun anak-anak bisa lihat pada buku Bu Pena halaman 34. Di situ ada cara membuatnya. Tetapi sebelum itu semua, Ibu Laras akan tampilkan bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat. Nah, anak-anak bisa perhatikan, anak-anak pahami. Kemudian jika anak-anak hendak membuat, maka bisa dibuat untuk kerajinan anak-anak di rumah. Selamat menyaksikan. Yang diinginkan. Setelah semuanya siap, mari kita simak pembuatan karya seni 3 dimensi dari tanah liat berikut ini.
Nah, demikian tadi cara membuat karya seni 3 dimensi dari bahan tanah liat. Membuat dan menghias vas bunga. Siapkan tanah liat, air, biji-bijian, serta daun kering untuk hiasan dan sarung tangan. Langkah kegiatan, siapkan sebongkah tanah liat dan air secukupnya. Tekan sebagian tanah liat sampai berbentuk bulat dan pipih untuk dijadikan alas vas bunga. Sisa adonan tanah liat dibuat pilinan bulat memanjang. Lilitkan hasil pilinan mulai dari bawah ke atas pada sekeliling alas yang telah anak-anak buat. Lihat pada gambar A. Lakukan hingga membentuk sisi dari vas bunga. Kemudian rapikan hasil pengerjaan anak-anak dan beri hiasan biji-bijian daun kering sebagai hiasan vas bunga buatan anak-anak seperti pada gambar yang B. Nah, seperti itu anak-anak. Tugas kita membuat 3 nama benda beserta ukurannya dengan memfotokan prosesnya. Jadi, Ibu Laras meminta anak-anak untuk mengukur 3 macam benda serta memotokan ketika anak-anak mengukur benda tersebut menggunakan penggaris atau meteran, sehingga Bu Laras bisa mengecek apakah langkah yang anak-anak lakukan itu sudah sesuai atau belum. Nah, seperti itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berada di dalam rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.